Ustaz. Rasa kita. Nah, adik-adik, hari ini kita bersyukur adik-adik karena kita masih diingatkan Tuhan untuk bersatu di dalam gerejanya Tuhan. Untuk kita boleh memuji nama Tuhan, untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, semau wajah kalian untuk kita mau musikan satu lagu, Satukanlah Hati Kami. Kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat memuji nama-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lesi ini tahu nggak Lese, ada satu tokoh di Alkitab yang ini seorang bapak Lese mempunyai banyak anak dan disebut bapak orang beriman Lese. Kayaknya Lese ini tahu Lese. Nama bapak itu Bapak Abraham ya Lese? Betul Lese. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memujikan Bapak Abraham. Pengakuan iman rasuli. Aku
Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik tiba saatnya bagi kita semua untuk kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Papa mama di rumah boleh membantu anaknya mentransferkan uangnya ke rekening gereja atau uangnya boleh disimpan dulu di dalam amplop, lalu nanti waktu kita ibadah tatap muka, uangnya boleh diserahkan ke gereja. Mari kita bersama-sama memujikan kasih-Nya seperti sungai. Pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh digunakan dengan baik Tuhan untuk pekerjaan-Mu di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mau ajak kalian untuk memujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Saya doakan semuanya adik-adik di rumah sehat-sehat aja ya. Nah, sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik di rumah disiapkan Alkitabnya, disiapkan catatan mingguannya juga, disiapkan alat tulisnya. Nah, kalau sudah siap, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini kami boleh dapat mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Lose Hilda akan menceritakan tentang Bapak Abraham. Wah, kisah Bapak Abraham seperti apa ya Lose? Nah, pada saat itu adik-adik, Allah memberkati Bapak Abraham begitu banyak kekayaan. Abraham memiliki emas, memiliki perak, bahkan memiliki kawanan ternak yang cukup banyak juga. Coba kita lihat gambarnya ya. Di sini Bapak Abraham punya emas, di sini Bapak Abraham punya ternak kawanan domba yang cukup banyak. Dan Bapak Abraham juga memiliki keponakan. Keponakannya yaitu namanya adalah Lot. Nah, kalau kita lihat ya adik-adik, Bapak Abraham ini karena memiliki banyak kawanan ternak, kawanan domba, akhirnya Bapak Abraham membagikan dombanya kepada keponakannya Lot, supaya Lot juga memelihara domba-dombanya. Nah, karena sudah diberi, semakin hari semakin bertambahnya waktu, ternak ini semakin banyak adik-adik. Coba ya, kita lihat di Alkitab kita. Di kitab Kejadian, pasal yang ke-13, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, adik-adik, di sini diceritakan ya adik-adik bahwa pada saat ternak-ternak Lot dan Bapak Abraham ini semakin banyak, para gembala domba Bapak Abraham dan Lot ini memelihara ternak-ternaknya itu di padang rumput. Mereka saling bertengkar, mereka saling cekcok satu dengan yang lainnya adik-adik. Akhirnya pada saat mereka bertengkar karena memperebutkan rumput-rumput yang ada di padang itu supaya domba-dombanya mendapatkan makanan, Bapak Abraham ini gak suka dengan perkelahian mereka adik-adik. Abraham berpikir untuk hidup berpisah dengan Lot. Akhirnya Bapak Abraham bilang sama Lot, Lot, gimana kalau kita hidup berpisah? Jadi kamu tinggal di kota yang ini, aku tinggal di kota yang ini. Nah, Lot pun berpikir, ya boleh juga, nggak apa-apa. Bahkan Bapak Abraham pun memberikan pilihan sama Lot. Lot mau pilih yang kota yang ini atau kota yang ini. Nah, karena ada pilihan, coba ya, Lose jadi Abraham, adik-adik di rumah jadi Lot. Kira-kira kalau dihadapkan dengan pilihan seperti ini, Lose mau adik-adik pilih, mau rumah yang ini atau rumah yang ini? Kira-kira rumah mana yang adik-adik pilih? Ya, pasti rumah yang besar ini ya, rumah yang sangat bagus, yang ada kolam renangnya. Begitupun juga dengan Lot adik-adik. Lot juga memilih kota yang di sana banyak tanamannya, banyak padang rumputnya, banyak sungai-sungainya di sana. Karena Lot sudah memilih kota itu, maka Bapak Abraham mendapatkan kota yang satu. Kota Bapak Abraham seperti apa? Kota Bapak Abraham adalah kota yang berbukit dan berbatu. Di kota yang dimiliki oleh Bapak Abraham ini, di sana tanamannya nggak begitu banyak seperti kota yang dimiliki
oleh Lot adik-adik. Nah, karena Bapak Abraham dan Bapak Lot sudah memilih kota-kota yang masing-masing akan mereka tinggali, akhirnya mereka pun berpisah adik-adik. Nah, tapi ternyata kota yang dipilih oleh Lot adalah kota yang tidak baik. Loh, maksudnya apa loh? Kan kota yang dipilih Lot itu sudah di sana enak, banyak tanaman, banyak sungainya. Dia kalau tinggal di sana pasti enak, nyaman. Wah, bukan itu adik-adik. Ternyata tidak baiknya di sana adalah karena orang-orang yang tinggal di sana itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Wah, kira-kira nama kota itu kota apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Nama kota ini adalah kota Sodom. Kota Sodom. Di sana banyak sekali orang yang jahat. Nah, suatu hari adik-adik ada seseorang yang datang menemui Bapak Abraham. Seseorang ini membawa kabar berita buruk. Wah, berita tentang apa loh? Ternyata orang ini memberitahu Bapak Abraham bahwa musuh raja kota Sodom akan datang ke kota Sodom untuk memusnahkan kota Sodom. Musuh raja Sodom ini akan membunuh rakyat-rakyat Sodom, akan mengambil harta bendanya. Wah, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Abraham? Karena Abraham ingat bahwa Lot tinggal di sana. Nah, akhirnya Bapak Abraham mengirim pasukannya untuk menyerang musuh dari raja-raja Sodom itu adik-adik. Nah, coba kita lihat gambar ini ya. Ini adalah pasukan dari Bapak Abraham. Ini adalah pasukan dari musuh raja Sodom. Kalau kita lihat gambar dua-dua ini, kira-kira kalau mereka berperang, siapa ya yang menang? Tentu adalah pasukan dari musuh raja Sodom ini, karena jumlah mereka sangat banyak. Sedangkan pasukannya Bapak Abraham ini sedikit. Tapi adik-adik, kenyataannya adalah pasukan Bapak Abraham lah yang menang adik-adik. Wah, bersyukur sekali adik-adik. Abraham sangat bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan sudah menolong Lot, sudah memenangkan peperangan itu. Nah, beberapa waktu kemudian adik-adik, Allah bertemu dengan Bapak Abraham dan berkata sama Abraham bahwa Allah akan memusnahkan kota Sodom, akan menghancurkan kota Sodom. Loh, kenapa lagi kok dimusnahkan sama Allah? Iya adik-adik, karena rakyat di kota Sodom semakin hari perbuatannya semakin jahat di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan akan menghancurkan kota itu adik-adik. Lalu bagaimana dengan Lot? Lot kan orang baik. Nah, coba ya kita baca Alkitab kita di kitab Kejadian pasal 18 ayat 32 sampai 33. Kejadian pasal 18 ayat 32 sampai 33. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah, adik-adik, pada saat Abraham berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan Lot, Tuhan mendengarkan doa Abraham adik-adik. Akhirnya Tuhan mengirimkan 2 malaikatnya untuk menemui Lot dan keluarganya di kota Sodom, supaya mereka meninggalkan kota Sodom, karena kota Sodom akan dihancurkan oleh Allah adik-adik. Nah, dan akhirnya pun Lot dan keluarganya pun selamat adik-adik dari kemusnahan kota Sodom itu. Jadi, mengapa ya waktu Bapak Abraham berdoa untuk Lot, kenapa kok Bapak Abraham itu mau berdoa untuk Lot? Ya adik-adik, karena Bapak Abraham ini sayang sama Lot. Dia itu mengasihi keponakannya. Terus kenapa kok Allah menjawab doa Abraham? Iya adik-adik, karena Abraham percaya sama
Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan akan memelihara kehidupan Bapak Abraham dan keluarganya. Terus gimana adik-adik kalau kita berdoa untuk orang lain? Apakah Tuhan juga mendengarkan? Pasti adik-adik. Meskipun kita juga berdoa ya, kita berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk teman-teman kita, berdoa untuk saudara-saudara kita, bahkan kita berdoa untuk orang lain yang mungkin juga nggak dekat sama kita, tapi kita mau mendoakan. Percaya adik-adik, kalau kita mau percaya sama Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doa adik-adik. Adik-adik minta orang itu seperti ini supaya orang itu sehat-sehat, pasti Tuhan akan mengabulkan. Karena adik-adik percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan mereka, asalkan mereka juga mau percaya sama Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan sampai sini. Jangan lupa adik-adik di rumah untuk mencatat ayat firman Tuhan, catatan mingguan, dan jangan lupa adik-adik kelas 1 dan yang balita menghafalkan ayat hafalannya ya. Ya, kalau sudah, jadi firman Tuhan sampai di sini kita mau berdoa terlebih dahulu. Ingat ya adik-adik, kita harus tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan memberikan kami kembali kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap firman yang sudah kami dengarkan ini Tuhan, supaya kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami juga bisa menjadi orang seperti Bapak Abraham yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana tadi firman Tuhannya? Semoga adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan
Sampai jumpa